Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita kembali menyimak sebuah diskusi yang cukup panjang antara Bang Zuma dan Agatha, atau yang juga dikenal dengan nama Afrida. Sebagai Muslim, mari kita simak jalannya dialog ini dengan tenang. Kita tidak sedang menentukan siapa yang harus disukai atau dibenci, melainkan mengamati bagaimana argumen dibangun, bagaimana data digunakan, dan bagaimana masing-masing pihak mempertahankan pandangannya ketika berhadapan langsung dalam sebuah ruang diskusi yang terbuka. Sejak awal pembahasan, suasana sudah terlihat cukup berbeda dibandingkan perdebatan-perdebatan sebelumnya. Agatha datang dengan keyakinan bahwa dirinya memiliki sejumlah jawaban terhadap berbagai kritik yang selama ini disampaikan Bang Zuma. Di sisi lain, Bang Zuma tetap menggunakan pola yang biasa ia pakai, yaitu meminta lawan bicaranya fokus pada satu tema, satu ayat, atau satu data sebelum berpindah ke pembahasan lain. Pada bagian awal diskusi, Bang Zuma mulai mengajukan sejumlah pertanyaan yang menurutnya harus dijawab secara langsung. Ia meminta Agatha menjelaskan dasar dari beberapa keyakinan yang selama ini sering disampaikan di ruang-ruang diskusi. Menurut Bang Zuma, sebuah keyakinan harus mampu dipertanggungjawabkan melalui sumber yang jelas dan tidak cukup hanya dengan asumsi atau tradisi yang berkembang kemudian. Agatha kemudian mencoba memberikan penjelasan dari sudut pandangnya. Ia berusaha menunjukkan bahwa beberapa hal yang dipersoalkan Bang Zuma sebenarnya telah dijelaskan dalam tradisi gereja maupun dalam pemahaman yang umum di kalangan umat Kristen. Namun, setiap kali Agatha memberikan jawaban yang cukup panjang, Bang Zuma kembali meminta agar pembahasan difokuskan kepada pertanyaan awal yang belum terjawab. Disinilah para penonton mulai melihat pola yang berulang. Ketika Bang Zuma meminta jawaban langsung terhadap satu poin tertentu, Agatha seringkali membawa pembicaraan kepada penjelasan yang lebih luas. Ia mencoba menghubungkan satu ayat dengan ayat lain, satu peristiwa dengan peristiwa lain, bahkan terkadang membawa pembahasan ke konteks sejarah yang lebih panjang. Bang Zuma kemudian menegaskan bahwa dirinya tidak sedang meminta ceramah panjang. Ia hanya ingin mendapatkan jawaban yang jelas terhadap pertanyaan yang sedang dibahas. Semakin lama diskusi berlangsung, suasana menjadi semakin menarik. Bang Zuma mulai membuka beberapa referensi yang menurutnya perlu diperhatikan oleh para pendengar. Ia membacakan teks, menunjukkan bagian tertentu, lalu meminta Agatha memberikan tanggapan terhadap bagian yang baru saja dibaca. Menurut Bang Zuma, jika sebuah ayat memiliki makna yang jelas, maka seharusnya tidak perlu terlalu banyak penafsiran yang berputar-putar. Karena itulah, ia berulang kali meminta agar pembahasan tetap berada pada teks yang sedang dibahas. Sementara itu, Agatha berusaha mempertahankan posisinya dengan menunjukkan bahwa sebuah ayat tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan konteks kitab. Menurutnya, membaca satu ayat secara terpisah seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Perdebatan kemudian bergerak dari satu tema ke tema lain. Ada pembahasan mengenai kenabian, ada pembahasan mengenai otoritas para rasul, ada pula pembahasan mengenai bagaimana sebuah doktrin berkembang dan dipahami oleh para pengikutnya. Setiap kali Bang Zuma menyodorkan data tertentu, Agatha mencoba memberikan penjelasan alternatif. Namun di mata para pendengar, seringkali jawaban tersebut dianggap belum menjawab inti pertanyaan yang diajukan sejak awal. Di beberapa bagian diskusi, Bang Zuma bahkan kembali mengulang pertanyaan yang sama hingga beberapa kali. Bukan karena kehabisan bahan, tetapi karena menurutnya pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban yang tegas. Yang menarik adalah reaksi para pendengar di ruang diskusi. Sebagian mulai memberikan komentar bahwa pembahasan terasa berputar-putar. Sebagian lain justru menilai bahwa perdebatan menjadi panjang karena kedua belah pihak menggunakan metode yang berbeda dalam memahami sumber yang sama. Bang Zuma tetap berusaha mengembalikan pembahasan kepada data yang sedang dibahas. Sedangkan Agatha berusaha menjelaskan dengan pendekatan yang lebih luas dan lebih kontekstual. Semakin jauh diskusi berjalan, suasana mulai memanas. Nada suara beberapa kali meningkat. Saling potong pembicaraan mulai terjadi. Moderator beberapa kali harus mengingatkan agar masing-masing pihak memberikan kesempatan kepada lawan bicaranya untuk menyelesaikan penjelasan. Namun, justru di bagian inilah para penonton mulai memperhatikan perbedaan cara berdiskusi keduanya. Bang Zuma terus meminta jawaban yang singkat dan langsung.
Agatha terus berusaha memberikan latar belakang yang menurutnya penting sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Akibatnya, pembahasan seringkali kembali ke titik yang sama. Ketika satu topik hampir selesai, muncul topik baru. Ketika topik baru mulai dibahas, pertanyaan lama kembali muncul. Dan siklus ini berlangsung cukup lama sepanjang diskusi. Pada salah satu bagian yang cukup ramai dibahas penonton, Bang Zuma kembali menekankan pentingnya konsistensi dalam menggunakan sumber. Menurutnya, jika sebuah sumber digunakan untuk mendukung satu keyakinan, maka sumber yang sama juga harus diterima ketika membahas bagian lain yang mungkin tidak sejalan dengan keyakinan tersebut. Agatha menanggapi bahwa persoalannya tidak sesederhana itu. Menurutnya, ada banyak faktor yang harus diperhatikan dalam memahami sebuah teks, termasuk konteks sejarah, bahasa, dan tujuan penulisan. Bang Zuma kemudian kembali bertanya, apakah penjelasan tersebut benar-benar menjawab pertanyaan awal atau justru menggeser fokus pembahasan? Disinilah diskusi kembali memanas. Beberapa kali terdengar tawa dari para peserta. Beberapa kali pula muncul komentar-komentar yang membuat suasana menjadi lebih hidup. Namun inti pembahasannya tetap sama, yaitu bagaimana memahami sumber yang menjadi dasar keyakinan masing-masing. Menjelang akhir diskusi, kedua pihak tetap mempertahankan posisi mereka. Bang Zuma merasa masih ada sejumlah pertanyaan yang belum dijawab secara langsung. Sementara Agatha merasa bahwa dirinya sudah memberikan penjelasan yang cukup berdasarkan pemahamannya. Tidak ada kesepakatan yang tercapai malam itu. Tidak ada pihak yang mengubah keyakinannya. Namun bagi para penonton, diskusi tersebut memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai bagaimana dua orang dengan latar belakang dan cara berpikir yang berbeda mempertahankan argumen mereka di ruang publik. Sebagai Muslim, kita dapat mengambil pelajaran penting dari perdebatan seperti ini. Pertama, pentingnya memahami sumber sebelum menggunakannya sebagai dasar argumen. Kedua, pentingnya fokus pada tema yang sedang dibahas agar diskusi tidak berputar-putar tanpa arah yang jelas. Ketiga, pentingnya menjaga adab ketika berbeda pendapat, karena tujuan dialog seharusnya adalah mencari kejelasan, bukan sekedar memenangkan perdebatan. Pada akhirnya, para penontonlah yang akan menilai sendiri argumen mana yang dianggap lebih kuat, lebih konsisten, dan lebih mudah dipahami. Tugas kita hanyalah menyimak, memperhatikan, dan mengambil hikmah dari setiap dialog yang terjadi. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.